Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Nur Ma'arif dengan NIM 40224189, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 Universitas Peradaban. Di sini saya akan memperkenalkan media yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Ibu Leili Rizky Maulida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD. Fungsi pada media pembelajaran ini ialah untuk menguji pemahaman siswa dan menjadikan siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti Insinyur Soekarto, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan lain sebagainya. Kedua, meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan seperti keberanian, rela berkorban, dan semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, membuat karya kreatif seperti poster, peta pikiran, atau bermain peran singkat yang menggambarkan kolaborasi antar tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi secara singkat mengenai tokoh dan peran pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi apa itu sih proklamasi? Jadi proklamasi itu adalah pernyataan resmi yang menandakan kemerdekaan suatu bangsa. Jadi misal ada suatu bangsa yang ditatangi oleh bangsa lain atau negara lain untuk kepentingan pribadi mereka, dan mereka itu memaksa kepada pribumi yang bangsa dijajah untuk melakukan seperti kerja rodik atau kerja keras, mengumpulkan hasil panen bumi. Nah, jadi pada proklamasi ini sebuah kemerdekaan bangsa tersendiri yang terlepas dari sebuah penjajahan. Tanggal proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Momen bersejarah ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang ditampingi oleh Muhammad Hatta. Jadi gambaran atau teks yang asli ini seperti yang sudah disajikan dalam PowerPoint yang berbunyi seperti ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Untuk slide selanjutnya ada tokoh dan peran pahlawan proklamasi. Sebenarnya ada banyak tokoh, cuman saya mengambil 9 tokoh saja. Jadi yang pertama ada Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama kita. Jadi Bapak Insinyur Soekarno itu lahir di Blitar tanggal 6 Juni pada tahun 1901. Mohon maaf ya, ini tidak kelihatan karena kegedean. Jadi peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama merumuskan teks proklamasi bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang pertama merumuskan
teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Yang ketiga, turut menampingi Soekarno dalam upacara kemerdekaan Indonesia atau upacara proklamasi. Baik, tokoh yang selanjutnya ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo ini lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia: yang pertama, merumuskan teks proklamasi bersama dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Peran yang kedua, membujuk Laksamana Maida untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat aman menyusun naskah proklamasi. Tokoh selanjutnya ada Sayuti Melik. Sayuti Melik ini lahir di Sleman pada tanggal 22 November 1908. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia: yang pertama, mengetik naskah proklamasi. Yang kedua, melakukan perubahan beberapa kata. Salah satunya seperti tempo, ini kan ada huruf H-nya menjadi tempo. Peran yang ketiga, pengusul penandatanganan. Jadi tokoh yang selanjutnya ada Laksamana Maida. Laksamana Maida ini lahir di Kajiki, Jepang pada tanggal 3 Maret tahun 1898. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia: yang pertama, menyediakan rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat aman untuk merumuskan naskah teks proklamasi. Yang kedua, ada menjamin keamanan para tokoh nasional yang berkumpul di rumahnya. Tokoh selanjutnya ada Fatmawati. Jadi Ibu Fatmawati ini lahir di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Peran dalam proklamasi pada kemerdekaan Indonesia itu menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih yang dikibarkan pada saat upacara kemerdekaan Indonesia. Tokoh selanjutnya ada Suhut Sastro. Suhut Sastro ini lahir di Batavia atau Jakarta pada tanggal 10 April tahun 1920. Namun ada sumber lain yang menyebutkan Suhut Sastro ini lahir pada tahun 1925. Terus peran dalam kemerdekaan Indonesia: yang pertama, pemuda yang ditugasi untuk mencari tiang bendera pada saat itu dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Yang kedua, pengibar bendera merah putih pada saat upacara kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang selanjutnya ada Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat ini lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1911. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah orang yang dipercayai untuk mengamankan lokasi sebelum acara pengibaran bendera dimulai. Ada tokoh selanjutnya ada SK Trimurti. Trimurti ini lahir di Boyolali pada tanggal 11 Mei tahun 1912. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia itu penyebar berita proklamasi dan pendukung jalannya proklamasi kemerdekaan. Terus aktivis dan jurnalis yang aktif melawan penjajah melalui tulisan dan pergerakan barisan perempuan. Jadi itu para tokoh-tokoh dan perannya. Terus di mana tempat proklamasi pada saat itu? Tempatnya itu di Jakarta. Ya, proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Saat banyak orang berkumpul, menyadari mereka menyaksikan momen bersejarah yang mengubah nasib bangsa. Ada makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi makna kemerdekaan berarti bebas dari penjajahan dan berdaulat sebagai negara.
ini adalah hasil perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi masa depan bangsa. Jadi kesimpulan pada materi ini, tokoh dan peran pahlawan proklamasi adalah bahwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 bukanlah hasil kerja satu atau dua orang saja, melainkan buah perjuangan kolektif dari berbagai tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Tokoh-tokoh proklamasi mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hasil persatuan, kerjasama, dan keberanian rakyat Indonesia. Setiap peran, besar maupun kecil, memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Mungkin itu materi yang saya ringkas. Selanjutnya ada video demonstrasi penggunaan media pembelajaran yang saya telah buat. Baiklah, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi penggunaan media yang telah saya buat. Jadi ini medianya. Di sini saya menggunakan bahannya itu ada kertas manila atau kertas aturo yang berwarna hitam ini. Terus yang untuk kertasnya ini yang berwarna-warni ada merah, kuning, oranye, hijau, biru, pink. Itu menggunakan kertas origami. Kalau yang ini fotonya saya ngeprint terus digunting-gunting, udah di bentuk kotakan seperti ini. Terus untuk kertas yang warna-warni bulat-bulat ini saya menggunakan kertas asturo, dan untuk lingkarannya itu saya menggunakan gelas sebagai acuan biar bulat sempurna gitu. Terus ini tulisannya juga tulisan tangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan demonstrasinya ya. Jadi pada media ini, di sini kan ada foto-foto pahlawan proklamasi, ada Bapak Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Laksamana Maida, dan lain sebagainya. Jadi terus saya juga udah mempersiapkan kertas yang berlipat. Kertas ini ada isinya, yaitu isinya itu tulisan peran dari tokoh-tokoh ini. Jadi nanti misal kalau praktek, nanti gurunya bisa memberikan kertas secara acak, lalu siswa membukanya dan membacakan isi kertas dari ini, lalu mencocokkan pada foto di papan ini. Saya misal seperti ini, contoh saya mengambil kertas yang ini. Nah, sini ada tulisan. Sini tokohnya dari golongan muda ini berperan sebagai pengetik naskah proklamasi. Ia mengubah beberapa kata dari draft tulisan tangan Insinyur Soekarno agar menjadi lebih formal, seperti kata tempo menjadi kata tempo, dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, di sini udah jelaskan. Di sini itu perannya sebagai pengetik naskah proklamasi. Misal siswanya udah memperhatikan dari awal sampai akhir, itu pasti tahu siapa pengetik naskah proklamasi, yaitu Sayuti Melik. Ini berarti kita masukkan kertas ini ke dalam sini. Terus contoh lain lagi secara acak, saya ini tokoh perannya itu, ia merupakan tokoh golongan tua yang berperan penting dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ia menjamin dengan nyawanya bahwa proklamasi akan dilaksanakan, sehingga ia berhasil membujuk Soekarno, membujuk golongan muda untuk membawa Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ia juga ikut merumuskan teks proklamasi. Nah, golongan tua
siapa ya? Berarti Ahmad Subarjo kan dia berperan penting juga dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jadi kita masukkan ke kotak warna kuning di samping foto Ahmad Subarjo. Mungkin sekian demonstrasi video dari penggunaan media ajar yang saya buat. Terima kasih.